respon dari pemerintah, bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat kalau identifikasinya selalu keliru? Yang dianggap masalah adalah kausalitas, bukan penyebab kenapa semua ini terjadi. Identify problemnya itu bukan kausalitas dari situ. Ya kenapa anggota DPR merespon seperti itu? Kenapa aparat represif? Kenapa kebijakan publik seperti ini? Kenapa ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan? Berpikir dengan akademik, tentu identify the problem dulu, baru ketemu solusi. Jangan langsung jump to conclusion. Identify problem ini. Nah sekarang kita tarik tanggal 25. Itu kan gampang. Sekarang BIN udah punya semua toolsnya. Sekarang pemerintah punya semua toolsnya. Untuk mencari tahu dari mana sumber api ini mulai, segitu gampangnya sebenarnya. Kalau memang diniatkan, kalau memang butuh bantuan ya kita lakukan, kita bantu untuk cari tahu. Gimana Okezoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Aiman, selamat malam Bapak-bapak sekalian. Sebelum saya lebih lanjut Mas, Oke, Afan Kurniawan, Andika Lutfi, Sarinawati, Abai, Saiful Akbar, Rusdam Ardiansyah, Reza Sandi, Iko Julian Junior, dan Sumari. 9 orang korban meninggal dari sejak peristiwa 25 Agustus sampai hari ini, Bapak Ibu semua. Berdasarkan tema yang mau kita bahas sekarang, dalang. Kita bisa membicarakan banyak nama soal dalang nantinya. Dan seumur hidup, nama-nama itu tidak akan bisa kita lupakan. Tapi hari berganti hari, orang sudah tidak ingat lagi siapa yang meninggal. Orang tidak ingat lagi luka apa yang ditimbulkan, dan orang bahkan mungkin tidak peduli lagi dengan keluarga-keluarga yang bersedih saat ini, teman-teman, Bapak Ibu semua. 9 itu sangat banyak, sangat-sangat banyak. Dan semakin bertambah numbernya, maka semakin mudah untuk dilupakan. Karena udah jadi statistik. Dan ini nyawa, lukanya seumur hidup. Artinya apa? Artinya, sebelum ke teori siapa dalang dan lain sebagainya, saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu semua, ada yang mati. Ada yang mati. Dan lukanya nggak pernah hilang. Dan mereka mati karena 2 hal. Mereka meninggal karena 2 hal. 1, aparat. Kedua, masa gelap. 1, kita bicara soal aparat. Apa yang terjadi misalnya di Bandung tadi malam? Mungkin Bapak Ibu semua tahu, rombongan patroli keamanan TNI Polri dilempar molotov. Yang dibilang di statement itu kelompok anarko, bukan mahasiswa. Terus mereka berlindung manjat pagar secara paksa ke Unisba dan Unpas. Nah, ya kan? Oke, mereka diserang duluan, mereka serang balik. Mungkin memang kelompok perusuh memang harus diamankan dan lain sebagainya, tapi mereka kabur ke kampus. Apakah bisa dikejar? Mungkin. Tapi satu hal yang tidak boleh dilakukan sama sekali, menembakkan gas air mata di lingkungan kampus. Sumari, 60 tahun, meninggal karena gas air mata. Ya itu tindakan pengamanan perlu dilakukan, tapi tindakan menembak gas air mata di mana masih ada dosen di situ, masih ada pekerja di situ, ada posko medis di situ, ada mahasiswa di situ, apakah bisa dibenarkan? Ini salah satu bentuk nih, kita nggak mau, kita kasih benefit of the doubt. Kita ngomong objeknya. Dan seharusnya ini yang jadi perhatian masyarakat gitu, bahwa ada sesuatu yang harus dievaluasi. Ada dibilang ini urusan angin. Berdasarkan data dan statistik yang saya pelajari, di jam 00 WIB sampai 02.30 WIB, kecepatan angin di kota Bandung itu 2-3 knot. Dan arah angin ke southwest. Sedangkan posisi Unisba itu ada di timur utara. Yang mana, supaya teman-teman ingat, peluru dari gas air mata di Indonesia, kalau kita pakai data LPSE-nya Polri, kita cari tahu nih pengadaannya. Itu peluru yang dipakai diameter harusnya 38, tapi beberapa itu 45 sampai 44.
Yang mana partikulan dari sebuah gas air mata itu terlalu berat untuk ditembak angin yang rendah. Jadi kalau alasannya angin, tentu sulit dibuktikan secara fisika. Nah, ditambah lagi ada bukti video yang nunjukin memang gas air mata masuk ke dalam kampus. Ini salah satu bentuk nih. Bentuk, oh ada nih, sebelum kita ngomong dalang lah. Sebelum kita ngomong dalang, ada yang di depan mata yang emang harus kita pikirin. Yang emang harus kita tindak. Setelah kita ngomong kayak gitu, kedua, masa gelap. Dan di sini mungkin ada Bapak Ibu, yang pernah bekerja di kepolisian atau sedang bekerja di kepolisian atau TNI atau di BIN. Saya ingin bertanya juga satu hal. Kita tahu aksi di Tunenggangi itu dari zaman Mas Bud bahkan atau sebelumnya itu pasti ada, selalu pasti ada. Dan satu hal yang sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya, satu berita muncul, ternyata ditangkap salah satu perusuh aksi provokasi itu pegang, saya dengan segala resiko saya bicara kayak gini, pegang identitas tentara. Dan sudah dikatakan hoax oleh Puspen TNI. Itu yang mau saya tanyakan. Siapa yang harus kita percaya? Polisi atau TNI? TNI bilang hoax, polisi. Sedangkan itu kelihatan ditangkap polisi. Dan mungkin bisa dijawab Bapak Ibu semua. Siapa yang harus kita percaya? Polisi, berita yang polisi nangkap, TNI bilang, Puspen TNI bilang hoax. Nah, artinya apa? Artinya mengidentifikasi perusuh pun itu bisa siapapun. Benar-benar bisa siapapun. Kita nggak usah ngomong soal teori asing, mafia segala macam. Ada loh yang benar-benar harus diberesin sekarang. Kalau pemerintah itu berjalan dengan baik, pemerintah itu berjalan dengan sesuai harapan masyarakat. Kita nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Tapi masalahnya adalah respon dari pemerintah. Bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat kalau identifikasinya selalu keliru? Yang dianggap masalah adalah kausalitas, bukan penyebab kenapa semua ini terjadi. Ya, saya harus tanyakan ini, Bung Ferry. Kalau seandainya hal seperti ini, saya ingin menanyakan, Anda tidak mempercayai bahwa ketika ada unjuk rasa maka bisa siapapun menunggangi? Iya, saya percaya itu bisa terjadi. Tapi Anda tidak percaya dalam konteks ini dilakukan oleh pihak asing misalnya? Kalau kita bicara silogisme, bukan berarti tidak bisa. Ya semua pihak bisa. Tapi semua kemungkinan bisa. Semua kemungkinan bisa. Tapi kalau pemerintahnya berjalan dengan baik, ini semua nggak akan terjadi. Identify problemnya itu bukan kausalitas dari situ. Ya kenapa anggota DPR merespon seperti itu? Kenapa aparat represif? Kenapa kebijakan publik seperti ini? Kenapa ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan? Kenapa bukan itu yang dibahas gitu loh? Kenapa yang dibahas selalu adik-adik mahasiswa ini? Kenapa selalu dibilang, oh ini aksi terorisme, maka penjahatnya bukan kami, Pak. Penjahatnya bukan kami. Emang kita nggak mau hidup tenang, hidup damai? Banyak orang yang mau kerja. Betul, saya sepakat dengan Anda bahwa makanya di awal tadi saya katakan ini bukan soal unjuk rasa. Unjuk rasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selesai, titik gitu ya. Yang masalah adalah aksi massa yang brutal. Yang kita yakin itu bukan dari pengunjuk rasa. Itu yang kita bahas hari ini. Oke. Siapa mereka? Itu kan pertanyaannya. Supaya ini kemudian tidak terulang kembali dan bisa diidentifikasi. Kalau kita bertanya siapa mereka, makanya balik lagi. Ketika kita melihat semua, ini masalah nih. Kita ngelihat elephant in the room-nya dulu nih. Sebelum kita ngomong teori, tentu kita udah bosan dengan semua teori konspirasi dan semua cocok logi yang ada kan. Setuju nggak teman-teman? Kita melihat fakta di lapangan dulu nih. Makanya ketika kita berpikir dengan benar, berpikir dengan teknokratik, berpikir dengan akademik, tentu identify the problem dulu, baru ketemu solusi. Jangan langsung jump to conclusion. Oke. Identify problem ini. Nah sekarang kita tarik tanggal 25. Itu kan gampang. Sekarang BIN udah punya semua toolsnya. Sekarang pemerintah punya semua toolsnya. Untuk mencari tahu dari mana sumber api ini mulai, segitu gampangnya. Sebenarnya. Kalau memang diniatkan. Kalau memang butuh bantuan ya kita lakukan. Kita bantu untuk cari tahu. Oke. Baik. Iya kan? Ada. Okay. Tapi apakah benar diniatkan untuk mencari tahu? We never know. Ya. Jangan terus berpikir ini serangan eksternal. Siapa tahu dari internal. Baik, artinya Anda menyimpulkan bahwa kalau seandainya ini mau dibongkar, gampang kok. Gampang.